Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang membaca peta lingkungan. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Apa itu peta? Ayo, siapa yang tahu? Nah, peta itu adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dan menggunakan skala tertentu. Jadi, arti peta adalah gambaran dari seluruh atau sebagian wilayah yang ada di permukaan bumi. Kalian tahu nggak apa saja sih yang ada di dalam peta? Ayo coba tebak. Ada dua. Yang pertama ada arah mata angin, dan yang kedua ada simbol-simbol pada peta. Sekarang kalian simak baik-baik ya. Nah, untuk arah mata angin dibagi menjadi 8 penjuru. Apa saja? Yuk, kita kenalan sama 8 arah mata angin sambil bernyanyi ya. Tahu lagu Ibu kita Kartini kan? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Jadi anak-anak, 8 arah mata angin yang ada yaitu yang pertama, utara, lalu timur laut, selanjutnya timur, kemudian tenggara, lalu selatan, setelah selatan barat daya, barat, dan yang terakhir barat laut. Yang belum mengerti, dicatat di bukunya ya anak-anak. Nah, untuk simbol-simbol pada peta, Ibu jelaskan satu-satu ya. Seperti ini salah satu contohnya. Yang pertama, ada kotak warna merah atau biasanya daerahnya itu berwarna merah. Itu artinya ibu kota negara. Selanjutnya, ada lingkaran. Yang kecil ada merahnya, yang besar ada putihnya. Itu biasanya artinya ibu kota provinsi. Terus ada lingkaran lagi yang berwarna putih, tengahnya ada hitamnya, titik hitam. Itu namanya ibu kota kabupaten atau kota. Selanjutnya ada lingkaran kecil warna putih. Itu biasanya kecamatan atau kota lain. Terus ada gambar jangkar. Itu biasanya artinya pelabuhan. Ada gambar pesawat. Nah, itu biasanya artinya bandara atau bandar udara. Lalu ada segitiga warna hitam. Itu artinya gunung api tidak aktif atau mati. Terus ada lagi segitiga warna merah. Itu artinya gunung berapi. Jadi kalau di peta ada bentuk-bentuk seperti itu, kalian nanti bisa lihat simbol-simbol ini pada bagian bawah atlas, biasanya ditulis dengan nama legenda. Nah, itu arti-artinya ada di sana. Ibu lanjutkan lagi ya. Ada lagi, ini garisnya berwarna merah. Biasanya itu menunjukkan jalan utama. Lalu berwarna biru, itu biasanya menunjukkan jalan alternatif. Selanjutnya, jalan warnanya pink, itu biasanya jalan biasa. Kalau warnanya coklat, itu biasanya jalan tol. Kalau jalannya terputus-putus, titik-titik terputus-putus panjang banget, nah itu namanya jalan kereta api. Kalau ada gambar yang panjang titik, panjang titik, panjang titik, nah itu namanya batas provinsi. Selanjutnya, kalau ada rambu-rambu atau biasanya ada gambar lampu lalu lintas, itu biasanya rawan kemacetan. Lalu ada gambar seperti
seperti ledakan. Nah, itu biasanya rawan kecelakaan. Ada gambar segitiga kuning, di dalamnya ada tanda seru, itu biasanya kondisi jalannya itu buruk. Terus ada lagi gelombang-gelombang air, nah itu biasanya rawan banjir. Ada lagi segitiga, terus ada gambar batu jatuh, itu biasanya rawan longsor. Nah, itu tadi anak-anak sekilas simbol-simbol yang ada pada peta. Dan masih ada banyak lagi simbol-simbol pada peta. Kalian bisa lihat pada atlas. Ibu kasih contoh petanya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh peta Jawa Timur. Nah, kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu ada kota. Di situ ada keterangannya. Jika warna pink itu menandakan dia itu kota. Kalau warna hijau itu berarti kabupaten. Kalau ada lingkaran warna ungu itu namanya ibu kota kabupaten. Terus ada juga keterangan A, B sampai I. A itu artinya kota Surabaya, B itu artinya kota Madiun, yang C itu artinya kota Kediri, D itu kota Blitar, dan sampai seterusnya sampai huruf I yang artinya kota Mojokerto. Sudah mengerti anak-anak? Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang peta, kalian tahu nggak kira-kira di mana letak sekolah kalian? Di mana? Ayo. Coba kita sebutkan satu-satu ya. Dari alamat sekolah. Di Jalan Irian Jaya, Gang Anggrek, RT 1, RW 2, Kelurahan Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia. Ya, pinter sekali. Nah, kalian sudah tahu kan letak sekolah kalian? Untuk memperjelas gambarannya, Ibu telah membuatkan denah sekolah. Nah, kalian tahu apa itu denah? Ibu jelaskan ya. Denah merupakan sebuah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan. Jadi, kalau di peta, sekolah kalian tidak nampak bangunannya seperti apa, tapi kalau di denah, nanti kalian bisa melihat bangunan yang ada di sekolah kalian. Contohnya seperti apa? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang Ibu berikan contoh denah di lingkungan sekolah kita. Bisa dilihat anak-anak, di sana ada banyak sekali gambar. Nah, gambar-gambar pada denah sama peta itu hampir sama. Yang membedakan, kalau di denah gambarnya itu lebih jelas, sedangkan kalau di peta mungkin bisa berupa garis atau titik-titik. Kalau di denah bisa seperti ini. Ibu berikan contoh simbol-simbol pada denah. Yang pertama, seperti yang kalian lihat, itu simbol arah mata angin. Di situ ada tulisan U, T, S, dan B. Biasanya utara, timur, selatan, dan barat. Kemudian selanjutnya itu ada gambar gedung, atasnya ada bendera. Nah, itu biasanya gambar sekolah. Sekolah kalau di denah dilambangkan seperti gedung yang memiliki bendera. Selanjutnya itu seperti gambar musolah atau masjid. Yang keempat, biasanya gambar sebuah rumah seseorang. Bisa rumah Pak RT, rumah Bapak Ibu guru, rumah kepala sekolah, atau rumah kalian. Nah, yang selanjutnya ada gambar warung. Kalian yang suka jajan dekat sekolah, nah itu ada gambar warung. Nanti kalian bisa cari di denah yang tadi. Lalu selanjutnya ada banyak sekali gambar rumah. Nah, itu artinya pemukiman penduduk atau rumah-rumah warga. Selanjutnya ada mobil dalam kotak. Itu namanya garasi. Jadi tetangga kalian yang punya garasi nanti ada lambangnya di situ. Kemudian selanjutnya ada gambar bengkel. Nah, di denah tidak cuma ada gambar-gambar, tetapi juga ada keterangan garis-garisnya. Seperti contoh yang warna hitam itu tandanya jalan raya. Kalau yang warna biru ukurannya lebih kecil sedikit dari jalan raya, itu namanya jalan kampung. Terus kalau yang kecil lagi
warna orange itu namanya jalan kecil. Kan kalau masuk di gang-gang itu ada jalan-jalan kecil-kecil. Nah, kalau mau ke rumah kalian ada garis jalan orange-nya, itu berarti itu jalan kecil. Lalu ada garis melengkung yang kecil tipis, itu namanya sungai kecil. Kalau yang lebih besar itu namanya sungai besar. Nah, dari gambar tadi, Ibu harap kalian dapat mengerti simbol-simbol yang ada di dalam denah. Jadi sebelum kalian mempelajari tentang peta, kalian bisa mempelajari tentang denah lingkungan sekolah kalian. Untuk hari ini kita belajar tentang itu dulu ya anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ayo, coba. Bisa buka buku catatan kalian, lalu dicatat agar kalian tidak lupa. Yang pertama, tadi kita mengenal tentang apa itu peta dan apa itu denah. Yang kedua, kita mengenal tentang apa saja simbol-simbol pada peta dan simbol-simbol pada denah. Yang ketiga, kita bisa membaca simbol pada peta maupun pada denah. Yang keempat, kita mengenal letak sekolah kita. Jadi hari ini kita mempelajari tentang 4 materi. Nah, sekarang kalian bisa menerapkan di rumah, yaitu dengan cara membuat denah atau peta kecil yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Jadi, seperti contoh, di depan rumah saya rumahnya siapa, di belakang rumah kalian rumahnya siapa. Nah, seperti itu. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Dan jangan lupa dikasih keterangan simbol dan artinya juga. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.